Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fadilah dengan NIM 2131375337 dari jurusan Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering. Di sini saya akan mempresentasikan hasil prototipe saya, yaitu sistem pengelolaan pemotongan hewan berbasis web pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang yang biasa disebut DKP merupakan instansi pemerintahan yang bergerak di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memiliki 3 UPT, yaitu UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Selanjutnya UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Rumah Kesehatan Hewan. Dari hasil wawancara dengan stakeholder, diketahui bahwa proses pencatatan data pemotongan hewan di UPT Rumah Potong Hewan Bayur saat ini masih banyak dilakukan secara manual maupun semi-manual. Kondisi ini membuat sistem yang ada rentan terhadap kesalahan, lambatnya proses pelaporan, ketidakakuratan data, dan minimnya transparansi. Oleh karena itu, di sini saya membuat suatu aplikasi berbasis web untuk mendigitalisasi proses pencatatan pemasukan hewan. Dan berikut hasil dari prototipe saya yang saya buat. Dan ini adalah tampilan login dari sistem pengelolaan pemotongan hewan. Di sini ada email dan passwordnya. Sini sudah saya masukkan dan saya akan login. Nah, di dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi utama bagi admin dalam memantau data ternak dan proses pemotongan hewan. Di bagian atas dashboard kita dapat melihat ringkasan data dalam bentuk summary card. Total ternak menunjukkan jumlah keseluruhan hewan yang tercatat, yaitu 1.728 ekor. Denda ternak menunjukkan jumlah hewan yang terkena denda saat ini, yaitu 155 ekor. Terus belum dipotong menampilkan jumlah hewan yang masih menunggu pemotongan, yaitu 266 ekor. Sudah dipotong menunjukkan jumlah hewan yang telah dipotong, yaitu 1.426. Di bagian tengah terdapat grafik batang jumlah pemotongan ternak per bulan. Grafik ini membantu admin memantau tren pemotongan hewan dari bulan ke bulan. Pada contoh ini, data menunjukkan pemotongan hewan terjadi pada bulan Agustus 2025. Di bagian bawah terdapat tabel pemotongan ternak yang belum dipotong. Tabel ini menampilkan detail hewan yang masih menunggu pemotongan, meliputi tanggal masuk hewan ke RPH, jenis ternak, nomor eartag atau identifikasi ternak, berapa hari hewan yang sudah menunggu, total denda jika ada keterlambatan. Di sebelah kiri terdapat panel navigasi untuk memudahkan pengguna mengakses fitur-fitur utama seperti pemasukan ternak, pemotongan ternak belum dipotong, histori pemotongan, laporan, manajemen pengguna, dan logout. Selanjutnya kita masuk ke menu pemasukan ternak. Halaman ini berfungsi untuk mencatat dan menampilkan data seluruh hewan yang masuk ke RPH. Pada bagian atas terdapat tombol input pemasukan ternak yang digunakan untuk menambahkan data ternak baru. Nah, di sini ada tombol input pemasukan ternak. Di sini ada form input data ternak yang meliputi nomor surat, jenis ternak. Nah, jenis ternak ini ada 4 nih, ada sapi BX, sapi lokal, kerbau, dan kuda. Di sini ada eartag, ada asal feedlot atau peternak, ada tujuan, terus kabupaten atau kota, dan provinsi. Sekarang kita akan coba menginput data nih ya. Ini hanya contoh. Kita pilih sapi BX, nomor eartag-nya dipilih, terus asal feedlotnya, tujuan, kabupaten atau kota, Tangerang, provinsi Banten. Simpan. Nah, hewan berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah bisa ya, bisa diinput
seperti ini. Di bagian atas tabel tersedia kolom pencarian berdasarkan eartag, jenis atau asal peternak, serta filter tanggal masuk. Fitur ini memudahkan admin dalam menelusuri data ternak secara cepat sesuai periode atau kategori tertentu. Di sini kita coba cari tujuannya, contohnya seperti ini. Hodiri kita filter. Nah, itu bisa memfilter semua hodiri tujuannya. Hodiri semua. Di tabel utama ini menampilkan daftar ternak dengan beberapa informasi penting, yaitu tanggal masuk ke RPH, nomor surat jalan, jenis ternak, eartag sebagai identifikasi unik hewan, asal feedlot atau peternak, kabupaten atau kota, dan provinsi asal. Tujuan, status, apakah sudah dipotong atau belum. Terlihat di sini ada kombinasi status sebagai hewan sudah dipotong dan sebagian masih belum dipotong. Pada kolom paling kanan terdapat menu aksi. Admin dapat mengedit atau menghapus data ternak sesuai kebutuhan. Dengan adanya fitur ini, data tetap akurat dan dapat diperbarui secara dinamis. Seperti ini. Ini bisa diedit hewannya. Dengan adanya menu pemasukan ternak, ini, proses pencatatan hewan menjadi lebih sistematis. Semua data terdokumentasi dengan baik, mudah dicari kembali, dan dapat dipantau status secara real-time. Hal ini mendukung transparansi sekaligus mempercepat proses administrasi di RPH. Berikutnya kita masuk ke menu pemotongan ternak. Halaman ini menampilkan daftar seluruh hewan yang telah atau belum dipotong di RPH. Data ini penting untuk memantau progres pemotongan setiap harinya. Pada bagian atas tersedia kolom pencarian berdasarkan eartag atau jenis ternak serta menu filter status. Admin dapat memilih untuk menampilkan semua data, hanya hewan yang belum dipotong atau hanya hewan yang sudah dipotong. Dengan filter ini, pencarian data menjadi lebih cepat dan terfokus. Seperti ini. Ini kita belum dipotong, di filternya seperti ini. Yang sudah dipotong seperti ini. Tabel di bawah menyajikan informasi detail meliputi nomor eartag, jenis ternak, tanggal masuk ke RPH, status pemotongan. Nah, di status pemotongan ini ada 3 jenis nih, yaitu belum dipotong, sudah dipotong, dan terkena denda. Dan yang terakhir ada aksi. Di aksi ini ada detail hewan seperti ini. Ada bisa menghapus data ternak juga, dan di sini ada proses. Ketika kita memencet proses ini, maka status berubah menjadi sudah dipotong. Kita contohkan seperti ini. Klik OK. Nah, maka yang tadinya statusnya belum dipotong sekarang menjadi sudah dipotong dan masuk ke histori pemotongan. Menu ini memberikan kontrol penuh kepada admin dalam mengawasi kegiatan pemotongan hewan. Status yang ditampilkan secara visual memudahkan identifikasi hewan mana yang sudah diproses dan mana yang masih menunggu giliran. Hal ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan. Selanjutnya kita beralih ke menu hewan yang belum dipotong. Menu ini menampilkan daftar hewan yang sudah masuk ke RPH tetapi belum melalui proses pemotongan. Halaman ini berfungsi tidak hanya untuk memantau daftar hewan yang menunggu pemotongan, tetapi juga untuk menghitung denda keterlambatan jika hewan sudah melebihi batas waktu pemotongan yang ditentukan. Di tabel di halaman ini menampilkan beberapa informasi penting, yaitu nomor eartag sebagai identifikasi unik hewan, tujuan pemotongan atau pemilik hewan, jumlah hari denda yaitu lama keterlambatan dan dari batas waktu yang seharusnya, total denda dalam bentuk nominal rupiah. Data denda ditampilkan dengan warna
berbeda agar lebih jelas. Warna kuning menunjukkan keterlambatan tetapi belum terkena denda. Warna merah menunjukkan denda aktif, diikuti nominal denda yang harus dibayarkan. Jadi ketika hewan sudah memasuki hari ke-6, maka denda keterlambatannya akan aktif. 1 hari terkena 10.000 dan seterusnya. Kita contohkan seperti ini kalau sudah aktif. Nah, seperti ini denda aktifnya. Dengan menu ini, RPH dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pemotongan. Perhitungan denda otomatis membantu memastikan keteraturan proses, sekaligus memberikan efek disiplin bagi pemilik ternak agar tidak menunda pemotongan terlalu lama. Di sini ada histori pemotongan. Di histori pemotongan ini bisa mencari ear tag, asal, dan tujuan. Terus di sini ada filter denda, bisa terkena denda dan tidak terkena denda. Seperti ini, yang terkena denda kita filter seperti ini, terkena denda semua. Tidak terkena denda kita filter menjadi seperti ini. Jadi histori ini ketika pemotongan ternak berjalan, maka akan masuk ke histori pemotongan ini. Di histori pemotongan ada ear tag, jenis, asal feedlot atau peternak, tujuan, tanggal masuk, tanggal dipotong, hari denda, dan total dendanya. Di menu laporan ini ada ekspor semua pemasukan. Jadi mengekspor semua pemasukan yang ini, data ini semua diekspor menjadi ke bentuk Excel. Seperti ini kita contohkan, ekspor semua. Kita akan menunggu. Nah, di sini bisa ekspor pemasukan ternak. Kita save. Maka akan menjadi data Excel seperti ini, semua pemasukan ternak. Oke, di sini ada ekspor bulanan. Kalau ekspor bulanan ini semua ternak yang sudah dipotong per bulannya bisa dipilih juga ini. Di sini, dan ini ada ekspor tahunan seperti ini dan bisa diekspor. Di sini ada tampilan profil pengguna, admin, ada email, nomor HP, dibuat pada, dan role-nya. Bisa edit profil juga seperti ini. Dan logout. Dan logout ini akan kembali ke menu login seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.